Hai smart student, how are you today? Salam smart, salam biologi. Berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungi atau jamur. Pernahkah kalian memakan jamur? Ya, pastinya pernah. Mungkin pernah memakan jamur merang atau jamur sawit. Setidaknya jamur tempe. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi dari jamur, ciri-ciri jamur, dan reproduksi dari jamur. Selamat belajar, tetap semangat, keep spirit. Ciri jamur yang pertama eukariotik, artinya terdiri dari sel yang memiliki membran inti. Yang kedua bersifat uniseluler atau multiseluler, artinya ada yang membentuk sel tunggal dan ada yang membentuk sel banyak. Yang ketiga adalah berbentuk mikro hingga makroskopis. Jadi ada yang berukuran kecil dan berukuran besar. Mikroskopis artinya kita bisa lihat dengan alat bantu, sedangkan makroskopis bisa kita lihat dengan tanpa alat bantu. Yang keempat, memiliki benang, benang hifa dan membentuk miselium. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang hifa yang membentuk miselium. Kemudian yang kelima adalah bentuk jamur yang bervariasi. Ada yang bulat, oval, ada yang membentuk payung dan membentuk lembaran-lembaran. Dan ciri yang keenam, tidak memiliki klorofil. Fungi atau jamur. Cara memperoleh makanannya. Yang pertama, jamur bersifat saprofit, yaitu jamur yang memperoleh makanannya melalui penguraian sampah-sampah atau sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Yang kedua, jamur bersifat parasit. Artinya jamur mengambil makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Makhluk hidup ini disebut dengan istilah inangnya. Dibedakan menjadi dua, jamur bersifat parasit obligat, artinya jamur ini akan mati kalau tidak hidup pada makhluk hidup lain atau pada inangnya. Dan yang kedua adalah jamur bersifat parasit fakultatif. Artinya jamur ini bisa saja hidup di luar tubuh makhluk hidup lain atau inangnya. Dia akan bersifat saprofit. Tetapi kalau pada inangnya dia akan bersifat obligat atau bersifat parasit maksud saya. Dan yang ketiga adalah jamur mutual. Nah, itu jamur yang hidupnya bekerja sama atau bersekutu dengan makhluk hidup lain. Contohnya antara jamur dengan alga membentuk lichen. Cara reproduksi jamur. Reproduksi jamur secara vegetatif atau tanpa kawin untuk jamur uniseluler akan membentuk pertunasan, sedangkan pada jamur yang multiseluler akan membentuk fragmentasi, artinya potongan-potongan daripada hifanya. Kemudian reproduksi secara generatif atau secara kawin dilakukan dengan cara pembentukan spora seksual, yaitu spora jantan dan spora betina atau disebut juga spora positif dan spora negatif. Demikianlah cara memperoleh makanan dan reproduksi dari jamur. Klasifikasi jamur. Berdasarkan cara reproduksinya atau cara reproduksi seksualnya, jamur dibedakan menjadi 4 divisi. Yang pertama adalah jamur zygomycotina. Yang kedua adalah jamur ascomycotina. Yang ketiga adalah basidiomycotina. Dan yang keempat adalah deuteromycotina. Zygomycotina adalah jamur yang membentuk zygomycota atau zygospora maksud saya. Sedangkan yang ascomycotina atau ascomycota ini yaitu jamur yang membentuk ascus. Sedangkan basidiomycotina atau basidiomycotin ini adalah jamur yang membentuk basidio atau badan buah. Sedangkan yang keempat ada deuteromycotina, yaitu kelompok jamur yang belum diketahui bagaimana cara reproduksinya, sehingga dikelompokkan ke dalam deutero, artinya tambahan, jamur tambahan.
Jika nanti setelah ditemukan cara reproduksinya, dia akan digolongkan ke dalam Mycotina, Ascomycotina, atau Basidio. Itulah pengelompokan jamur berdasarkan cara reproduksi seksualnya. Ciri Zygomycotina. Yang pertama, menghasilkan zygospora. Yang kedua, tubuhnya tersusun dari hifa yang bersifat senositik, yaitu hifanya tidak bersekat. Ada 3 model hifa daripada divisio ini. Yang pertama adalah bersifat stolon. Dia membentuk anyaman di atas permukaan daripada substrat. Dan yang kedua bersifat rhizoid, yaitu benang-benang hifanya masuk ke dalam substrat, jadi semacam akar. Dan yang ketiga adalah sporangiovore, yaitu hifanya berdiri tegak di atas permukaan substrat sehingga membentuk sporangium yang bulat pada ujung-ujungnya. Dan yang keempat adalah habitatnya. Habitatnya di daerah yang kaya akan sisa-sisa organisme. Artinya Zygomycotina ini cenderungnya bersifat saprofit ketimbang parasit. Ada 3 contoh dari Zygomycotina yang Bapak tulis di sini. Yang pertama adalah Rhizopus sp. Sp itu arti spesies. Yang kedua adalah Mucor sp dan Philobolus sp. Itulah tentang jamur, yaitu ciri umumnya, kemudian cara reproduksinya, dan pengklasifikasiannya. Kita telah membahas 1 dari 4 divisio jamur, yaitu Zygomycotina. Masih ada 3 lagi yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Begitu juga dengan peranannya dalam kehidupan. Gampang toh belajar biologi? Tetap semangat, keep spirit.